Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan juga Kang Yahid ya, dalam obrolan santai di channel kita. Dan kali ini setelah kita membahas tentang keajaiban sholawat ya, keajaiban doa di video yang lalu, katanya Kang Yahid ada pertanyaan ya Kang Yahid ya? Iya betul. Dari masalah yang kita sampaikan. Hmm. Wah, untuk masalah pertanyaan itu sendiri ya memang saya kurang paham, dan silakan menjahit sampaikan, siapa tahu saya bisa menjawabnya ya. Iya betul. Ya jadi mengenai video yang kemarin kan mungkin orang-orang pada nonton gitu kan. Jadi ada satu pertanyaan, apakah setiap orang berdoa itu diijabah apa enggak gitu. Kok saya gini-gini aja berdoa udah, tapi kok gini-gini aja, seperti itu. Seperti tidak dijawab. Ya sebenarnya masalah doa itu, kalau melihat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, memang semuanya pasti dijawab, dan itu merupakan perintah. Bahkan doanya itu juga perintah. Gitu. Diperintahkan dan dijamin dikabulkan, itulah maksudnya. Karena berdoalah kamu sekalian, aku pasti mengabulkannya. Itu kan di dalam Al-Quran. Atau dalam konteks yang lain, ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad, katanya, itu kan tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Itu, dan pasti menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah konteksnya seperti itu, artinya ya setiap doa pasti dijawab gitu. Dan masalah jawabannya sendiri, kita tidak bisa memaksa Allah, karena memang Allah itu tidak bisa dipaksa. Allah tidak bisa dipaksa walaupun dengan doa, karena Allah itu fa'alul lima yurid, melakukan sesuatu itu ya sekendak Allah, bukan karena paksaan kita, bukan karena doa kita. Nah lantas apa sih itu kita harus berdoa kalau memang Allah tidak bisa tidak bisa digerakkan atau bisa diminta dengan doa kita. Lantas apa kan yang menjadi pertanyaan? Lantas apa gunanya doa kan seperti itu? Doa itu kan ibadah. Ya justru kalau kita keluar dari apa yang kita baca ya. apa yang kita baca atau yang diperintahkan, kan doa itu muhul ibadah, artinya intisari ibadah. Jadi ketika kita berdoa artinya kita sedang beribadah, bukan sedang memaksa Allah gitu loh. Dan masalah diijabah itu adalah janji Allah. Dan ketika Allah berjanji, Allah pasti menepati, berbeda dengan manusia. Itu saja. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah doa itu dijawab? Nah, kita harus membedakan posisi kita. Artinya ya kita harus tahu posisi kita. Posisi kita sebagai hamba ya, tugasnya beribadah gitu. Jadi ketika kita berdoa, niatkan untuk beribadah semata-mata, beribadah kepada Allah dan ikhlas karena Allah, bukan untuk memenuhi hasrat kita, nafsu kita. Justru ketika kita berdoa tapi tujuannya tok ingin apa yang kita inginkan, apalagi dalam urusan dunia gitu kan. Nah justru ketika diijabah pun itu bakal masuknya istijrod, artinya ya cek bahasa Sunda mah panyungkun. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar berdoa berdasarkan apa? Berdasarkan ya, sesuai dengan perintahnya. Jadi ketika kita berdoa ya kita niatkan ibadah. Nah, dan pasti dijawab. Adapun bentuk jawabannya, nah ini yang harus tahu. Antara cepat enggaknya mungkin seperti itu. Dalam jawabannya itu ada 4 ya, ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu halan, artinya waktu itu juga dikabulkan. Nah halan di sini harus dipahami, artinya waktu itu bukan berarti kita berdoa malam hari lantas pagi harinya langsung diijabah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi halan di sini yaitu masih di dunia. Adapun waktunya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti halnya apa yang terjadi dengan apa yang telah disampaikan di video yang lalu ya. Saya kan berdoa itu 11 tahun yang lalu. Terus ya
Ditambah lagi berdoa ketika ada tekanan ya, tekanan dari yang bersangkutan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat dengan apa yang terjadi ya, khususnya ke saya sekeluarga. Jadi memang melihat menyesuaikan dengan keadaan, itulah. Contoh, walaupun Allah kun fayakun ini, Allah melakukan apapun atas kehendaknya jadi dan tentu jadi, tapi syariat juga harus berlaku. Waktu itu penghasilan saya itu cuma seberapa. Jadi intinya merenangnya diuji heula gitu ya. Kan. Apakah Diuji ya. Diuji. Terus menyesuaikan dengan syariat yang berlaku. Kan mustahil kan ya? Seolah-olah mustahil. Dengan penghasilan yang cuma puluhan ribu, 100 ribu, saya harus menghasilkan uang puluhan juta sampai ratusan juta dalam sekian waktu. Terus dengan cara yang aneh lah misalkan turun dari mana, itu kan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Nah gitu. Jadi menunggu ternyata setelah 11 tahun ya. Jangankan ya, Kang Kiai tahu sendiri kan, jangankan untuk uang puluhan juta, ratusan sampai miliaran mungkin saja di saat ini. Tahu kan posisi pekerjaan saya. Nah, karena sudah memungkinkan, ya ketika berdoa itu kan tinggal menyambungkan gitu loh. Tinggal menyambungkan ya. Artinya misalkan gini. Saya berdoa, Allah menyambungkan ke hati seseorang yang membutuhkan jasa saya misalkan. Kan gampang. Dan syariatnya juga dapat dipahami. Jalannya juga dapat dipahami. Ya kan? Nah, karena memang melalui proses. Nah, itu yang dimaksud dengan masih di dunia. Jadi kalau kita berdoa itu ya berdoa saja. Dan pasti dikabulkan. Cuman tidak akan terlepas dari 4 itu. Nah, halan artinya dikasih selama kita masih di dunia dan sesuai dengan keinginan kita. Saya minta rumah, dikasih rumah, nah sesuai. Nah, ada juga ya masih di dunia tapi diganti. Nah, gitu. Diganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Ya kadang-kadang kan kita egois, kadang-kadang kan kita sok tahu. Seolah-olah apa yang kita minta itu adalah terbaik. Padahal Allah lebih tahu. Karena memang Allah yang menciptakan kita gitu loh, yang harus dipahami. Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang akan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, yang jadi masalah kita itu ketika kita berdoa kita sok tahu. Seolah-olah apa yang kita minta itulah yang terbaik. Mentang-mentang menurut logika bahwa itu adalah yang terbaik. Contoh, misalkan si A meminta untuk menjadi pejabat tertentu, ya misalkan menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi apa, meminta. Tapi dia ternyata ketika meminta sungguh-sungguh, kadang-kadang berdoa sana sini, yang biasanya tidak berdoa, tapi ternyata tidak jadi misalkan, contoh tidak jadi, seolah-olah doa itu tidak dijawab, seolah-olah. Iya, seolah-olah betul. Ya, seolah-olah doa itu tidak dijawab. Padahal itu belum tentu doa tidak dijawab. Mungkin saja diganti. Karena ya sebagai contoh ketika mereka jadi ya Allah menyesuaikan dengan nafsunya gitu loh. Mengikuti nafsunya. Ya. Ternyata mungkin saja nanti bakal ada permasalahan kedepannya yang di luar kemampuan dia untuk menghindarnya. Contoh, dia akan tergoda untuk masuk korupsi. Dia tergoda yang akhirnya dia malah celaka. Kalau Allah mengabulkan doanya, dia seolah-olah Allah itu menyuruh dia untuk celaka. Sementara Allah sayang sama dia, gitu loh. Bisa dipahami? Sayang, makanya tidak dijadikan dia. Karena Allah lebih tahu bahwa dia itu bukan menjadi kepala desa, menjadi camat yang terbaik buat dia, tapi dia menjadi sesuatu. Itu loh. Jadi diganti. Nah, inilah yang dilancarkan oleh Allah. Misalkan dalam dagang dia berdagangnya jadi lancar, kepala desanya nggak jadi, atau jadi camatnya nggak jadi pejabat tertentunya tidak jadi. Memintanya sih jadi pejabat misalkan, itu kan misalkan. Jadi intinya sebetulnya jawabannya itu. Ya jawabannya itu kan dijawab. Karena doa itu kan ada halan, tadi juga ada yang sesuai dengan apa yang kita minta dan waktunya juga masih di dunia atau badalan diganti.
waktunya juga masih di dunia ya, itu bukan di akhirat kelak, tapi di dunia, tapi diganti. Atau mungkin saja dia itu bakal celaka. Ya sebagai contoh, apakah misalkan oke lah si A meminta menjadi seorang pejabat, apakah lebih baik jadi pejabat atau selamat dari kecelakaan? Kan selamat dari kecelakaan. Ya, betul. Ya sebagai contoh, dia oke lah dijadikan seorang pejabat, Ya, tapi celaka, apakah akan bisa dinikmati Ya, menjadi pejabatnya? nggak bisa. Tidak kan? Nggak bisa. Nah itu di luar kemampuan kita untuk apa? Untuk menangkap ya apa yang sebenarnya terjadi. Karena ketika Allah menyayangi hambanya, belum tentu mengasih apa yang dia minta, gitu loh. Coba sebagai contoh, logikanya seperti ini. Kita sayang terhadap anak. Anak itu meminta motor yang gede misalkan. Anaknya baru SD misalkan kelas 3. Apakah kita akan ngasih? Tidak kan? Iya. Apakah kita tidak sayang? Sayang. Nah, karena sayang itu belum tentu dikasih. Justru karena sayanglah tidak dikasih. Bisa dipahami? Nah, itu. Jadi sebenarnya jawab, cuma dengan cara lain. Kecuali memang orang tersebut tidak disayangi Allah. Nah, ini yang bahaya. Turunnya istijron. Apa istijron itu panyungkun bahasa Indonesia. Jadi dibikin menjadi naon ngadu diminta dibikin. Nah, terserah mau celaka. Karena memang Allah mau mencelakakan dia. Karena enggak sayang kan? Dia memaksa. Ya pokoknya dia pengen misalkan jadi pejabat di Polres, jadi camat. Akhirnya dia menang gitu kan, menang. Padahal dia udah kemarin udah nggak bisa sama sekali bekerja gitu. Tapi dia menang lagi. Ya. Gitu. Akhirnya celaka. Misalkan celaka. Apakah celakanya karena semakin jelek reputasinya di depan masyarakat? Apakah dia semakin jelek di reputasinya di atasan? Atau bahkan dia masuk buik misalkan? Ya seperti itu kan. Betul. Nah, ya terserah. Karena memang Allah nggak sayang. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami hakikat dari penjawaban sebuah doa. Makanya harus selalu husnudon, harus berbaik sangka terhadap Allah. Nah disinilah perlunya kita menanamkan ketauhidan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang terjadi, makanya ketika kita berdoa itu Kang Jahid tidak boleh kita ketika kita berdoa itu kekeh loh, maksa. Ya maksa ya. Betul. Jadi sebenarnya kita minta terserah Allah. Makanya dalam berdoa itu Robbana atina fid dunya hasanah, yang terbaik itu kan doa satu jagat itu. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya minta kebaikan di dunia. Terserah Allah kebaikannya apa. Apapun yang dia kasih ya itu. Yang penting terbaik buat kita. Menurut Allah, bukan menurut nafsu kita gitu. Nah, itu contohnya. Tadi halan ya dikasih waktu itu juga, artinya masih di dunia dan sesuai dengan keinginan kita. Atau badalan. Diganti dengan habisnya gitu. Ya diganti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, atau istiqbalan, artinya dinantikan. Nanti di sini akhirat loh. Bukan masalah di dunia. Kalau masih di dunia, walaupun prosesnya 10 tahun, contoh Nabi saja yang berdoa, contoh misalkan Nabi Nuh, misalkan ya Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa minta umatnya diazab, ya kan? Malah disuruh nanam biji yang jadi pohon sekian puluh tahun. Itu kan prosesnya puluhan tahun Nabi saja, ya kan? Butuh proses. Nah, jadi artinya halan di sini juga mungkin prosesnya hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan dan seterusnya. Pokoknya masih di dunia. Jadi menunggu saat yang tepat lah, yang terkait buat kita. Contoh seperti rumah kan, ya memang menunggu tepat, pas kan kejadiannya. Ya di saat saya benar-benar lagi membutuhkan. Nah seperti itu dijawab kan doa. Nah nanti ya. Atau halan tadi istiqbalan, badalan diganti, istiqbalan dinantikan. Artinya di akhirat. Kenapa di akhirat? Karena akhirat, kalau misalkan kita mengetahui bagaimana repotnya nanti kehidupan di akhirat, sebenarnya orang yang berdoa itu akan lebih banyak meminta kehidupan akhirat yang lebih baik. Ambil contoh, ketika kita celaka di dunia masih bisa meminta pertolongan kepada keluarga, kepada orang tua, teman-teman, kakak, adik.
dan lain sebagainya atau sahabat. Tapi ketika kita celaka di akhirat, tahu apa yang mau, siapa yang bisa menolong kita? Nah, doa inilah yang kita butuhkan, permintaan inilah yang kita butuhkan. Makanya tidak dikasih di dunia, karena tahu amal si A itu sedikit dan nanti bakal celaka, dan inilah yang akan menolongnya, doa kita nanti. Bisa dipahami. Nah, jadi nggak ada ruginya sebenarnya ketika kita berdoa, nggak ada ruginya. Nah, dan yang keempat yaitu dimaafkan, diampuni dosanya. Oke lah, doanya tidak dikasihkan sesuai dengan apa permintaan, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat, ya kan? Atau juga tidak diganti dengan sesuatu yang lebih baik, tapi dosa-dosanya diampuni karena doa-doanya itu. Nah, sehingga seharusnya dia celaka di akhirat kelak berkat doa-doanya dan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dia tidak pernah bertobat karena dosa-dosanya, tapi dia meminta sampai nangis misalkan gitu kan. Nah, akhirnya ketika pulang ke akhirat kelak dimaafkan, diampuni dosanya. Itulah. Jadi intinya ya, ketika kita berdoa ya, yakinlah bahwa doa kita akan didengar, dikabulkan. Adapun masalah mengkabulannya seperti tadi, banyak jawabannya. Nah, terus juga kita juga harus introspeksi diri. Seperti ini. Karena ada penjelasan dari Rasulullah bahwa bagaimana mau diterima sholatmu dan doamu ketika di dalam perutmu ada barang haram. Mungkin saja kita memakan barang haram. Ada ganjalan. Ada ganjalan. Nah, itu. Jadi seperti itu doanya. Kalau bahasa Arabnya kayak fatuk balu, sholat hukum wa doa hukum wa fi jaufikum haram. Bagaimana mau diterima sholatmu dan doamu sementara di dalam perutmu ada barang haram? Nah, mungkin saja itu penghalangnya. Jadi bukan karena doa, karena memang kita tidak sesuai yang seharusnya. Artinya ya bertolak belakang dengan apa yang seharusnya. Jadi harus kembali ke diri kita koreksi. Apakah memang kita bisa menjamin apa yang kita makan? Dari mulai tempatnya, dari mulai cara mengelolanya. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yang jahit ya, untuk teman-teman yang tadi meminta penjelasan masalah doa, semoga apa yang disampaikan saya ini benar adanya. Kalau salah memang karena kebodohan saya, kalau benar insya Allah itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, setiap doa yakin akan dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bentuk jawaban Allah Subhanahu Wa Taala atau pengkabulan Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin halang sesuai dengan permintaan, mungkin diganti, mungkin dinantikan atau kelak di akhirat, atau dimaafkan dari segala dosanya. Jadi semuanya dijawab pada hakikatnya, cuman cara penjawabannya yang beda. Ya, seperti itu ya Kang. Nah, cukuplah ya. Kalau misalkan belum cukup ya silahkan ajukan lagi pertanyaan. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami ya. Kalau salah maafkan, karena memang ya saya manusia, tempatnya lupa dan dosa, jadi sesuatu hal yang wajar. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk kami di sini dan teman-teman yang di sana. Dan terakhir, mohon dukungannya, jangan lupa untuk subscribe dan like, juga komen, dan juga nyalakan notifikasinya ya, agar channel ini juga ikut berkembang. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.